Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Yang mana untuk kerusakan dari freezer box ini, di sini bisa kita lihat lampu kondisi menyala, namun terdapat bongkahan es di bagian atasnya saja. Untuk bagian bawah tidak terjadi pembentukan es, sehingga freezer box ini menjadi kurang dingin. Nah, seperti ini ya. Dan untuk kerusakan seperti ini, ada kemungkinan terjadi kebocoran pada sistem atau mungkin ada kebuntuan pada sistem. Untuk model freezer box ini di sini bisa kita lihat yaitu MD30, yaitu freezer box kapasitas 300 liter. Baik, langsung saja kita coba lihat di bagian dapur pacunya ini. Di sini ada kap penutup pada bagian samping freezer box. Di sini ada beberapa skrup yang harus dilepas. Saya coba lepas dulu. Yang mana nanti kita bisa lihat sama-sama di bagian ruang mesin ini. Akan nampak jelas ya apa yang terjadi. Apakah ada terjadi kebocoran atau kebuntuan. Baik, di sini untuk ruang mesinnya sudah nampak jelas. Untuk fan pada kondensor berfungsi normal ya, tidak ada masalah. Mesin kompresor aktif. Filter dryer di sini saya coba raba, nampak tidak begitu panas. Ya, jadi di sini nampak memang kurang normal ya nampaknya. Untuk mesin kompresornya bisa kita lihat di sini menggunakan SK182H L2UA yang kategorinya adalah 1/4 PK. Nah, oke. Jadi di sini kita akan coba cari apakah ini kerusakan pada kebuntuan atau kebocoran ya. Dan kita coba matikan dulu freezer box ini. Oke, sudah saya matikan. Dan seperti biasa, untuk mencari kerusakan, saya akan coba pastikan dulu apakah ada kandungan freon yang cukup pada sistem. Di sini ada pipa kapiler, yang mana biasa kita coba potong dulu apakah kandungan gas freon pada sistem ini cukup atau tidak. Oke, saya coba potong dulu pipa kapiler ini untuk memastikan apakah kandungan gas freon di sistem ini banyak atau tidak ya. Oke, nah ini adalah gas freon yang keluar pada sistem. Namun di sini nampak kurang mencukupi. Dengan ukuran freezer box sebesar ini, kandungan gas freon yang tidak mencukupi. Jadi sepertinya ada indikasi kebocoran ya pada sistem. Oke, kita habiskan dulu untuk kandungan gas freon pada sistem. Baik, setelah kandungan gas freon sudah tidak ada lagi pada sistem, di sini seperti biasa saya akan coba pastikan kebocoran di bagian mana. Yang mana saya coba potong dulu untuk jalur pipa kondensor yang menuju ke bodi. Ini saya potong dulu. Dan untuk pipa kondensor luar yang ada fan-nya ini, saya rasa di bagian itu tidak mengalami kebocoran. Jadi saya potong di bagian pipa kondensor yang menuju ke dalam bodi. Kemudian nanti saya akan coba pasang pentil di masing-masing pipa kondensor ini. Lalu untuk pipa evaporator di sini juga saya potong.
Nah, ini yang untuk pipa evaporatornya juga saya potong yang menuju ke dalam freezer box. Nah, ini pipa evaporatornya saya potong ya. Kemudian untuk jalur evap yang menuju ke ruang freezer itu akan saya pasang pentil pengisian juga. Baik teman-teman, setelah saya pasangkan pentil pengisian pada masing-masing jalur, di sini sudah terpisah ya, ada dua jalur yaitu jalur kondensor dan jalur evaporator. Yang mana ini untuk pipa kapiler yang menuju jalur evaporator ini saya buntukan ya, ujung pipa kapiler, dan pada jalur kondensor ini menuju ke filter dryer. Untuk pipa kapilernya juga saya buntukan. Kemudian untuk pipa kondensor luar di sini saya pasangkan pentil sebagai pompa pendorong nanti pada saat kita berikan tekanan pada masing-masing jalur ini. Baik, selanjutnya kita akan coba mulai memberikan test press, yang mana kita coba hidupkan dulu mesin kompresornya. Oke, di sini nampak ya, untuk mesin kompresor sudah aktif. Kemudian di sini kita siapkan selang manifold double ya. Dan nanti kita coba berikan tekanan melalui selang manifold yang berwarna kuning. Oke, kita buka dulu keran manifoldnya. Kemudian kita pasang selang manifold yang berwarna kuning pada jalur pompanya ini. Oke. Kemudian di sini ada selang manifold berwarna merah dan biru. Untuk selang manifold yang berwarna merah dan biru ini kita pasangkan pada jalur evaporator dan kondensor. Baik, pastikan di sini sudah ada hembusan angin. Ya, ini saya pasangkan selang manifold yang berwarna biru. Ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna merah, di sini saya pasang pada jalur kondensor. Oke ya, jadi untuk jalur pipa kondensor selang manifold yang berwarna merah, dan jalur evaporator adalah selang manifold yang berwarna biru. Dan mana kita coba berikan tekanan di skala kurang lebih sekitar 400 PSI nanti ya. Oke, biarkan saja proses penekanan berlangsung ya. Di sini nanti kita coba tunggu dulu. Di sini jarum manifold mulai bergerak naik. Oke, kita tunggu dulu. Jarum manifold terus naik. Jadi kedua masing-masing jarum manifold ini mulai naik dengan tekanan yang kita inginkan. Di sini saya atur di tekanan 400 PSI. Oke, untuk jalur evaporator sudah cukup, dan kemudian kita tutup juga untuk jalur kondensor. Kemudian kita cabut ya mesin kompresornya. Nah, di sini tekanannya sudah cukup ya untuk proses penekanan. Yang mana di sini untuk jalur kondensor saya berikan tekanan sebesar 400 PSI, sedangkan untuk jalur evaporatornya juga di tekanan 400 PSI. Dan selanjutnya kita diamkan dulu ya dalam beberapa jam. Baik teman-teman, setelah kurang lebih beberapa jam kemudian, di sini kita coba cek ya apakah ada perubahan pada tekanannya. Untuk jalur evaporator di sini tekanannya masih stabil ya, konstan. Artinya jalur evap ini kondisinya mantap ya, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita coba cek untuk jalur pipa kondensor.
di sini terjadi penurunan ya, yang awalnya 400 PSI sudah turun sangat jauh. Jadi sudah pasti di sini ada kebocoran di jalur pipa kondensor, yang mana kita coba sudah lakukan tes press dan dinyatakan memang ada kebocoran di jalur kondensor. Ya, jadi sudah jelas ini di skala manifoldnya turun. Untuk jalur evaporator di freezer box ini mantap ya, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan. Baik, sudah pasti di sini bahwa ada kebocoran di jalur kondensor. Selanjutnya untuk tekanan pada masing-masing jalur kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, ini saya buang seluruh tekanan yang ada pada jalur kondensor maupun evaporatornya. Oke, jadi untuk pipa kondensor luar ini mantap ya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba siapkan. Di sini saya siapkan pipa kondensor dengan 12U. Kemudian sedikit pipa 1/4 dan filter dryer ya. Oke, jadi cukup itu saja yang saya perlukan untuk melakukan pergantian kondensor, karena kondensor luar masih saya pakai. Baik, saya pasang dulu ya kondensornya. Nah, di sini setelah saya pasang kondensornya seperti ini, saya letakkan di bagian belakang. Ya, ini adalah kondensor 12U dan ujungnya saya masukkan di sini melalui sela-sela yang ada. Ya, di sini ada lubang. Kemudian saya arahkan masuk dan nanti tinggal kita sambungkan saja dengan sedikit pipa 1/4 untuk menyambungnya. Dan kemudian untuk filter dryer nanti kita pasangkan di pipa kondensor ini yang baru. Oke, saya coba rakit dulu ya jalur kondensornya ini. Dan ini setelah saya sambungkan jalur pipa kondensor, sudah saya sambungkan dengan bantuan pipa 1/4, kemudian saya ganti filter dryer. Untuk jalur kondensor yang lama sudah tidak saya fungsikan lagi. Nah, ini ya, jalur kondensor yang lama. Jadi di sini sudah saya ganti filter dryer yang baru. Kemudian saya pasang pipa kapiler sebagai pembuangan udara. Nah, ini untuk pemasangan pipa kapiler, usahakan untuk jarak masuknya ini kita perhitungkan, jangan terlalu dalam. Baik, selanjutnya kita akan coba las dulu untuk pipa kapilernya ini. Dan dalam proses pengelasan di sini kita pastikan untuk jalur pipa kapilernya ini jangan terlalu lama. Takutnya nanti bisa terjadi kebuntuan. Jadi pastikan hati-hati dalam hal proses pengelasan pada jalur pipa kapiler ini. Oke, jangan sampai ada juga kebocoran pada saat proses pengelasan. Oke, sudah cukup ya. Jadi sudah tertutup untuk jalur filter dryer ini, sudah terpasang semua. Selanjutnya di sini kita akan coba pasang selang manifold pada pentil pengisian.
Nah, ini saya siapkan manifold dan saya pasang selangnya pada ventil pengisian. Kita akan coba melakukan proses pemvakuman. Oke, di sini untuk keran manifold kita buka dan coba kita nyalakan dulu freezer box ini. Oke, saya coba berikan sumber. Ya, pastikan sirkulasi udara lancar di pembuangan ini. Di sini sudah keluar ya udara. Kemudian di sini kita akan coba ukur berapa arusnya di saat running ini. Saya pasangkan tang ampere. Kita bisa lihat ya berapa arusnya saat belum ada beban. Di situ menunjukkan di 0,96 ampere. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba melakukan proses pemvakuman. Nah, dalam hal proses pemvakuman ini, udara yang terjebak pada sistem itu kita kosongkan. Kita tutup dulu ya keran manifold, dan jarum manifold akan perlahan turun di skala -30. Udara yang terjebak pada sistem akan habis nanti terdorong. Di sini masih banyak ya udara yang keluar, dan hal ini kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Oke, itu jalur pipa kondensornya sudah terpasang. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit ya, di sini proses pemvakuman berlangsung. Dan kita bisa cek ya untuk proses pemvakuman ini. Ya, di sini sudah menunjukkan di -30 PSI. Jadi untuk proses pemvakuman ini saya rasa sudah cukup. Di sini kita coba tes, sudah tidak ada lagi udara yang keluar pada jalur pembuangan. Selanjutnya bisa ditutup permanen saja. Oke, ditutup permanen, dan selanjutnya kita las ya biar mantap. Dan untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya memang menggunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi untuk teman-teman apabila untuk mendapatkan hasil yang maksimal memang harus menggunakan mesin vakum ya untuk proses pemvakumannya. Baik, di sini kita coba lihat berapa arusnya nih, apakah masih tetap ya. Untuk arusnya di sini bisa kita lihat yaitu di 0,86 ya. Jadi masih belum ada beban ini. Selanjutnya saya siapkan gas freon Clea 134 untuk gas pendinginnya, dan saya pasangkan selang manifold pada keran gas freon. Kemudian saya buka keran gas freonnya ini. Di sini jangan lupa untuk udara yang terjebak pada selang manifold harus kita buang dulu. Oke, setelah kita buang udara yang terjebak pada selang manifold, baru kita boleh memasukkan gas freonnya pada sistem. Di sini saya coba buka keran manifold dan proses pengisian freon berlangsung. Oke, saya masukkan gas freon pada sistem.
berikan di tekanan 40 PSI dulu kondisi awal, kemudian coba kita tutup. Oke, perlahan akan turun. Nanti kita atur di skala 10 PSI. Baik teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian gas freon, di sini tekanannya menunjukkan di skala 10 PSI. Bisa kita tambah lagi apabila merasa kurang, ya, sambil kita goncang-goncang kaleng gas freonnya ini supaya masuk. Oke, dirasa sudah cukup ya di tekanan 10 PSI. Proses pengisian freon ini kita sudahi. Nah, ini ya, tekanan di 10 PSI ya, sudah stabil ini, sudah cukup. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,3 ampere. Filter dryer saya raba di sini terasa hangat, mantap ya. Kemudian untuk pipa kondensor terasa panas di sini ya, artinya sudah cukup ini proses pengisian freon. Jadi kita sudahi. Kemudian kita lepas saja selang manifold yang menuju ke pentil pengisian. Jangan lupa ditutup lagi ya untuk penutup pentilnya ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tutup kapnya ini, kita rapikan saja semua karena untuk proses pengisian gas freon sudah cukup di tekanan 10 PSI dengan arus sebesar 1,3 ampere. Baik, saya tutup dulu ya kapnya ini. Dan setelah tertutup rapi, di sini bisa kita lihat hasil sementara bagaimana kondisi pada freezer box ini, proses pendinginannya. Ya, di sini sudah terbentuk. Untuk butiran saljunya sudah mulai terbentuk. Sampai ke bawah juga mantap ya. Jadi untuk proses pendinginannya saya rasa sudah cukup, dan nanti bisa kita lihat, kita cek dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Untuk pipa kondensor mantap ya, di sini masih terasa panas. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Wah, sungguh luar biasa ya teman-teman. Proses pembekuannya sangat sempurna hingga mencapai di bagian bawah sudah ya. Yang awalnya tadi hanya di bagian atas saja. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.